Ini ceritanya santai aja, bebas. Tidak ada risiko. Ya, apa yang kita ceritakan saat ini cuma untuk pelajaran. Pelajaran bagi saya. Saya pengawas sekolah. Namanya sekarang pendamping. Pendamping sekolah. Saya juga ingin refleksi. Kan. Refleksi kan bercermin. Bukan menilai orang kan. Kita menilai diri kita. Kira-kira tahulah tugas saya apa. Tugas saya mendampingi kepala sekolah agar sekolah ini bagus. Gimana biar bagus sekolahnya? Itulah tugas saya. Kalau kamu jadi pengawas di sekolah ini, jadi pengawas di sekolah, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Bayangkan, bisa kamu bayangkan sekolah kamu seperti ini kan? Kalau kamu jadi pengawas, apa sih yang akan kamu lakukan untuk membantu sekolah? Izin Bapak, mungkin jika saya menjadi pengawas sekolah, yang terutama mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, akan mendampingi kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut, terus mungkin melakukan beberapa evaluasi di dalam lingkup sekolah ini, misalnya kayak dari pembangunannya, dari siswa-siswanya, mungkin jika ada laporan baik buruk tentang sekolah ini, bisa dievaluasi mulai dari misalnya 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu Pak. Istilahnya mengadakan evaluasi rutin gitu lah. Sekarang kan kamu sudah di sini 2 tahun. Kan kamu bisa membaca apa yang harus dilakukan pengawas. Untuk gitu. Kalau mengevaluasi kan kalau saya dari luar mungkin saya tanya orang bisa jawabnya. Karena kamu sudah di sini selama 2 tahun, tentunya kamu berpikir seharusnya pengawas itu buat seperti ini, nah, pengawas itu begini, nah, gitu ya. Itulah yang saya pikir yang saya inginkan. Boleh juga berdiskusi dengan kepala sekolah tentang ini, berdiskusi dengan guru tentang ini. Apa hal-hal yang kamu inginkan untuk sekolah? Siapa? Silakan, bebas. Menurut saya ya Pak, di sisi lain pengawas kan seperti Bapak bilang tadi, mendampingi kepala sekolah. Di mana kayak saya lihat mulai dari masuk kelas 10, banyak perubahan melalui sekolah ini, kayak contoh ada pembangunan yang baru gitu. Jadi situ saya lebih nyaman gitu kan, lebih nyaman. Kalau kamu lihat apa sih yang paling membanggakan kamu atau menggembirakan kamu perubahan yang terjadi? Saya rasa kedisiplinan sih Pak. Kedisiplinan. Iya, saya merasa sendiri ya Pak, karena memang walaupun nggak berdampak sama teman-teman, mungkin berdampak cuman pelan-pelan, tapi berdampak bagi saya. Mulai dari masuk jadwal sekolah, peraturan kedisiplinan dalam kerapian, maupun sopan santun saat belajar, itu sangat berpengaruh bagi saya Pak. Kamu lihat apa yang dibuat kepala sekolah sehingga bisa seperti ini? Karena kepala sekolah itu kalau dibilang pasti tegas. Yang inilah kepala sekolah yang sekarang. Bapak itu membantu, kayak dia mendukung semua kegiatan, mulai dari ekstrakurikuler maupun ada kegiatan di luar. Bapak itu sangat membantu Pak. Jadi kami pun walaupun kami nggak ikut lomba, tapi kami supporter teman-teman. Wah hebat banget, karena Bapak Kepala Sekolah itu memang membantu Pak, karena dia kayak excited gitu, kami juga excited juga, membantu pokoknya dia gimana, Selalu support gitu, selalu support. Jadi kami juga ikut senang, lain-lain juga ikut senang, teman-teman juga ikut senang gitu Pak. Iya. Kamu ada usul untuk saya sebagai pengawas, misal gini, ya aku lihat sekolah ini udah bagus ini. Tapi ada yang mau ditingkatkan. Karena aku nggak mungkin ngomong sama kepala sekolah atau ngomong dengan guru. Sebaiknya pengawas itu ngomong tentang apakah, melakukan apa untuk lebih majunya sekolah. Gimana Pak? Kan gini, saya kan pengawas. Iya. Yang sering cerita dengan kepala sekolah, dengan guru. Kalau kamu lihat keadaan sekolah ini, kalau aku jadi pengawas, akan kuceritakan ini sama kepala sekolah. Akan kubilang seperti ini, biar lebih bagus. Kepada guru akan kubilang seperti ini, biar lebih bagus sekolah ini.
Kira-kira apalah itu yang harus saya sampaikan sama kepala sekolah dan sama guru, biar lebih bagus lagi sekolah. Mungkin gimana ya Pak? Bingung jawabnya gimana. Ya pastinya dibilang sih Pak, pastinya diomongin gitu kan. Karena gimana ya? Pak, udah bagus gitu Udah kan. bagus ya. Udah bagus. Terkejut gitu. Kok bisa gini sekolah kami itu? Soalnya Dulunya, iya. Soalnya kan dari dari mulai awal masuk kelas 10 waktu masa-masa MPLS kan masih belum kayak gini gitu Iya. kan. Masih beda lah Pak, Iya. beda dari 50% gitu kan, beda sekali. Jadi pas udah berjalannya waktu, ada 1 tahun di sini, makin berkembang. Jadi kayak makin bagus aja gitu Pak. Iya. Iya, kamu tidak sedih. Apa yang kamu rasakan? Apa kamu rasakan? Dipegang. Agak dekat sedikit. Saya kan baru 1 tahun sini Oh, pindah? Enggak, Kelas 10. masih kelas 10. Udah banyak juga yang berubah dari fasilitas, aturan, kedisiplinan. Pokoknya udah berubah dari yang saya lihat. Saya lihat sebelum-sebelumnya. Kamu bisa lihat gini. Kok bisa berubah gini? Apa sih yang dibuat kepala sekolah? Bisa kamu lihat? Kok bisa berubah? Kan kamu sudah kelas 11 ya, kelas 10. Kan kamu mengalami 2 masa. Sebelumnya seperti ini, kok seperti ini. Menurut kamu apa yang sudah dibuat kepala sekolah ini kok jadi seperti ini? Apa dia marah-marah kah atau apa enggak? Saya rasa Pak, Bapak itu seperti mengikuti aturan. Contoh nih, dia atau memandang sekolah lain. Sekolah lain bisa kayak gini, kenapa sekolah kita enggak? Sekolah lain ada fasilitas ini, kenapa sekolah kita tidak? Walaupun sekolah kita di kampung nih Pak, walaupun sekolah kita di daerah perkampungan, tapi kan kita nggak kalah jauh dari sekolah di kota. Karena kita sudah melihat bahwasanya Bapak itu kan kepala sekolah di kota waktu itu, pindah ke SMA Negeri 3 Kisaran. Pasti dia ingin berubah dari sekolah kita tempat ini, SMA Negeri 3 Kisaran. Dia datang ke sini kan dia melihat situasi sekolah kita itu seperti apa. Jadi kan dia ingin sekolah kita ingin lebih baik gitu kan Pak. Tanpa ketegasan tapi dia menjalani aturan atau menjalani apa namanya? Iya, seperti dia mengerjakan tugasnya Oh, gitu. dia melakukannya, nggak Iya, banyak cerita iya, ya. dia melakukan aja langsung. Begadang juga di sini dia kan. Malam minggu ya kan. Iya, Dulu kan ikut kemah. Iya, dekat rumah saya itu kan pemain futsal sini. Terus ini pertanyaannya, seandainya lah kamu jadi bupati, yang kamu lakukan pertama untuk membantu sekolahmu ini apa? Silakan. Ya, ini. Kalau saya jadi bupati, pertama yang saya lakukan adalah melihat jalan, situasi jalan. Ya, kan pasti orang tahu juga kalau Bunut Barat tuh jalannya kayak gini, fasilitas jalannya belum terpenuhi lah istilahnya gitu. Terkadang nggak jarang juga kita lihat anak-anak sekolah ini kalau misalnya cuaca lagi hujan, lagi becek, deras, jalannya licin, kadang mereka suka kayak malas untuk sekolah gara-gara melihat jalannya yang seperti itu berlubang. Kadang mereka jatuh. Kurasa saya itu aja Pak. Pertama jalan. Iya. Ada yang lain? Yang lain kira-kira? Saya rasa nggak ada sih Pak, karena saya mengalami sendiri ya Pak. Dari rumah saya memang di Kecamatan Rawang. Di mana rumahmu? Kecamatan Rompacari, Kampung Bunga. Kamu Bunga? Iya. Itu kan jauh tuh Pak, dari sana kemari gitu kan. Saya melihat udah di kampung jalannya rusak, makin kemari juga jalannya rusak. Jadi kalau dibilang, kadang kan kalau becek kayak gini, habis kotor, terus walaupun nggak kena pakai mantel tetap basah. Jadi kayak
saya rasa kalau saya jadi bupati ya pasti jalan sih Pak, fasilitas jalan. Karena dari jalan itu anak-anak sekolah dari SMA 3 kayak males Pak, karena udah lama jalannya becek, nggak mau sekolah, habis kotor, gitu-gitu Pak. Jadi saya rasa sih itu. Kalau untuk sekolahnya nggak ada sih, Ya. lebih untuk ke jalannya aja.